Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yeri Mutimau. Nama saya Rangga Puspa. Nama saya Gloria Jenisera. Nama saya Jenal Shaka. Baik, selanjutnya saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada materi yang pertama untuk memperkenalkan materi. Baik, untuk masalah yang pertama, di sini diberikan suatu pernyataan dan diketahui juga dari pernyataan ini ada Y double aksennya sama dengan negatif 4, kemudian proyektil yang ditembakkan saat posisi dari posisi saat T-nya sama dengan 0 itu mencapai ketinggian sama dengan 1, dan juga saat ditembakkan pada posisi pada saat T-nya sama dengan 1 itu mencapai ketinggiannya sama dengan 1. Nah, dengan pernyataan yang sama di sini diminta untuk kita menyelesaikan menggunakan metode beda hingga dengan hanya itu sama dengan 0,5, dan dari situ kita bisa memperoleh berapa aproksimasi tinggi dari proyektil yang ditembakkan saat waktunya itu saat T-nya itu sama dengan 0,5. Lanjut. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa Y double aksennya sama dengan negatif 4. Di sini kita bisa tulis karena yang bergeraknya itu terhadap waktu atau T, maka kita bisa tulis D kuadrat Y sama dengan D kuadrat Y per DT kuadrat Y itu sama dengan negatif 4, dengan syarat awalnya Y0 sama dengan 1 dan Y1 nya sama dengan 1. Dengan menggunakan finite difference dengan H-nya sama dengan 0,5, maka kemungkinan titik-titiknya adalah T sama dengan kemungkinan titik-titiknya itu adalah T sama dengan 0, 0,5 dan juga 1. Kemudian kita misalkan solusi dari syarat awalnya dengan bentuk variabel lain. Misalkan Y0 sama dengan Y sama dengan Y0 sama dengan Y saat T-nya sama dengan 0, Y1 sama dengan Y saat T-nya sama dengan 0,5, dan Y2 sama dengan Y saat T-nya sama dengan 1. Dan dengan menggunakan selisih pusat untuk turunan kedua saat T-nya sama dengan 0, maka D kuadrat Y per DT kuadrat itu sama dengan Y2 kurang 2Y1 ditambah Y0 per H kuadrat. Lanjut. Nah, karena D kuadrat Y per DT kuadratnya itu diketahui sama dengan negatif 4, maka bentuk yang sebelumnya kita bisa substitusi menjadi Y2 kurang 2Y1 ditambah Y0 per H kuadrat sama dengan negatif 4. Kemudian kita gunakan operasi matematis, nanti diperoleh Y1 nya itu sama dengan 1,5, sehingga nilai aproksimasi ketinggian proyektil saat T sama dengan 0,5 adalah Y1 sama dengan Y saat T nya 0,5 itu sama dengan 1,5. Kemudian teman-teman bisa melihat sketsa grafik yang kami gunakan untuk soal yang tadi. Masalah pertama itu kami gunakan MATLAB sehingga hasilnya saat T-nya sama dengan 0,5 itu Y-nya sama dengan 1,5. Namun di sini karena garisnya terpotong, grafiknya terpotong, sebenarnya itu sama Y-nya sama dengan 1,5 sesuai dengan masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, jadi kita disuruh untuk menyelesaikan pendekatan numerik dari persamaan panas satu dimensi yang sama menggunakan metode elemen hingga atau EM linear dengan jumlah elemen sama dengan 4 dan fungsi basis linear. Kemudian do U per do T sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat di saat X lebih dari 0 dan X kurang dari 1 atau T-nya sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan bentuk awal Ux, 0 sama dengan sin Px, dan hitung nilai pendekatan U setelah satu langkah waktu dt sama dengan 0,01 menggunakan penyelesaian semi eksplisit. Kemudian dari soal diketahui bahwa do U per do T sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat saat X lebih dari 0 dan kurang dari 1 dan juga T sama dengan 0. Syarat batasnya itu U sama dengan U 0, T sama dengan U 1, T sama dengan 0. Syarat awal yang berikut Ux, 0 sama dengan sin Px.
dx-nya sama dengan 0,25 untuk 5 titik grid untuk 4 elemen. dt sama dengan 0,01 itu waktu langkah kecil, dan dengan jarak tiap gridnya adalah 0,25, maka setiap titik gridnya adalah yang pertama itu ada x0 sama dengan 0 ke x1 sama dengan 0,25. Kemudian x1 dari x1 sama dengan 0,25 ke x2 sama dengan 0,5 sampai x4-nya itu 1 berjalan periodenya itu sebesar 0,25 sampai dari elemen 1 sampai elemen keempat. Kemudian formulasi weak formnya itu persamaan awal tadi yang kita ketahui di soal bahwa do u per do t sama dengan do kuadrat u per do x kuadrat. Kemudian gunakan sebarang fungsi uji, misalkan Vx, kalikan kedua ruas dengan fungsi uji tersebut sehingga didapat Vx kali do u per do t sama dengan Vx kali do kuadrat u per do x kuadrat. Kemudian kita integral kedua ruas menjadi integral dari 0 sampai 1, karena x-nya itu tadi batasnya itu dari 0 sampai 1. Kita gunakan integral dari 0 sampai 1 untuk Vx do u kali do u per do t dx sama dengan integral lagi dari 0 sampai 1 untuk Vx kali do kuadrat u per do x kuadrat v dx. Yang berikutnya kita operasikan luas kanan dengan integral parsial, di mana Vx sama dengan Vx sebagai u, Q aksen x sama dengan do kuadrat u per do x kuadrat sebagai dp, di mana P aksen x sama dengan do u per do x sama dengan V aksen x, di mana du sama dengan V aksen x dx. Q aksen x sama dengan integral 0 sampai 1 dv sama dengan integral 0 sampai 1 d kuadrat x per dx kuadrat dx, di mana v sama dengan du per dx. Setelah itu kita masukkan batasnya dari 0 sampai 1, di mana Vx sama dengan du per dx kurang integral 0 sampai 1 du per dx V aksen x dx. Setelah itu Vx du per dx dan batas 0 sampai 1 sama dengan V1 du per dx kurang V1 du per dx. Jika dikenakan syarat batas u 0 sampai t, u1, t sama dengan 0, V0 sama dengan V1 sama dengan 0, sama dengan 0 dikali du per dx dikurang 0 kali du per dx itu sama dengan 0. Integral dari 0 sampai 1 Vx du per dt dx sama dengan negatif integral 0 sampai 1 du per dx dikali dv per dx dikali dx sama dengan 0. Integral 0 sampai 1 Vx du per dt dx ditambah integral 0 sampai 1 du per dx dikali dv per dx sama dengan 0 untuk setiap fx. Fem mengaproksimasikan uxt dan fx fungsi uji sebagai kombinasi linear dari fungsi basis. Misalkan diambil fungsi basis Vix, maka uxt untuk UIT sama dengan nilai koefisien Vix sebagai basis fungsi linear. Substitusikan uxt dan vjx ke dalam weak from sebelumnya, kita peroleh integral
0 sampai 1 VJX dikali DU XT per DT DX ditambah integral 0 sampai 1 DU X, T per DX dikali DVJX per DX. Itu nanti hasilnya sama dengan 0. Berikutnya setelah itu sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk integral 0 sampai 1 VJX kali VJX dx DUI per dt ditambah integral 1 I sama dengan 1 sampai N untuk integral 0 sampai 1 dVj per dx kali dVj dVi per dx. Bagian yang memiliki DUI per dt merupakan matriks massa dan bagian yang memiliki UIT merupakan matriks dekatuan. Sehingga persamaannya dapat ditulis M dikali DU per dt ditambah KU sama dengan 0, di mana U merupakan koefisien UIT. Berikutnya kita akan menghitung kondisi awal karena node 0 dan 4 adalah batas bracket U sama dengan 0, maka hanya dihitung untuk node 1, 2, 3 yang berada dalam batas, di mana U X I 0 sama dengan sin P X I untuk nilai setiap node dalam batas. Yang pertama itu U 0,25 sama dengan sin 0,25 pi sama dengan akar 2 per 2 atau sama dengan 0,7071. Yang berikutnya itu U nya U 0,5 sama dengan sin 0,5 pi sama dengan 1. Berikutnya U 0,75 sama dengan sin 0,75 pi sama dengan akar 2 per 2 atau sama dengan 0,7071. Sehingga diperoleh matriks solusi awalnya adalah U0 sama dengan 0,7071 1 terus 0,7071. Setelah itu kita hitung massa matriks M. M sama dengan H per 6 dikali matriks 4 1 0 1 4 1 0 1 4 sama dengan 1 per 24 kali 4 1 0 kali 1 4 1 0 1 4. Kita peroleh matriks 0,1667 0,0017 0 0,0417 0,1667 0,0417 0 terus 0,0417 0,1667. Berikutnya kita hitung stiffness matriks K. K sama dengan 1 per H kali dengan matriks 2 negatif 1 0 negatif 1 2 negatif 1 0 negatif 1 2 sama dengan 4 dikali dengan matriks 2 negatif 1 0 negatif 1 2 negatif 1 0 negatif 1 2. Kita peroleh hasilnya yaitu matriks 8 negatif 4 0 negatif 4 8 negatif 4 0 negatif 8 negatif 4 8. Slide yang berikutnya kita melakukan skema semi eksplisit di mana M dikali DU per dt ditambah KU sama dengan 0, di mana M sama dengan M kali U pangkat N plus 1 dikurang U pangkat N per dt ditambah KU pangkat N sama dengan 0 M kali U pangkat N plus 1 kurang U pangkat N
tambah KU N dt sama dengan 0 sama dengan U pangkat N plus 1 sama dengan M kali U pangkat N kurang KU pangkat N dt per M sama dengan U pangkat N kurang N pangkat negatif 1 KU pangkat N dt. Kita lakukan memperoleh nilai pendekatan U setelah satu langkah waktu, di mana U pangkat 0 tambah 1 sama dengan U0 kurang M pangkat negatif 1 dikali KU pangkat 0 dt, dan U1 sama dengan U0 U pangkat 0 kurang M pangkat negatif 1 kali KU pangkat 0 dt. Berikutnya kita hitung KU pangkat 0, di mana matriks K dikali matriks U pangkat 0 kita peroleh hasilnya yaitu matriks 1,6568 2,3432 1,6568. Setelah itu kita hitung M pangkat negatif 1, kita peroleh hasilnya 0,000451. Setelah itu kita lakukan kofaktor matriks. Kofaktor dari 1,1 sama dengan 0,026044. Kofaktor dari 1,2 yaitu negatif 0,006945. Kofaktor dari 1,3 yaitu sama dengan 0,001736. Kofaktor dari 2, negatif 1 sama dengan negatif 0,006945. Saya akan menjelaskan selanjutnya. Kofaktor dari 2,2 yaitu sama dengan 0,02778. Kofaktor dari 2,3 sama dengan negatif 0,006945. Kofaktor dari 3,1 sama dengan 0,001736. Kofaktor dari 3,2 sama dengan negatif 0,006945. Dan yang terakhir kofaktor dari 3,3 sama dengan 0,026044. Sehingga kofaktor matriks M sama dengan 0,026044, negatif 0,006945, 0,001736, negatif 0,006945, 0,02778, negatif 0,006945, 0,001736, negatif 0,006945, dan 0,026044. Selanjutnya kita mencari adjoint matriks. Karena matriksnya simetri, maka transposnya sama dengan bentuk dirinya sendiri. Adjoint matriks M sama dengan kofaktor dari matriks M. Selanjutnya kita akan mencari inverse dari matriks M sama dengan 1 per determinan M dikali dengan adjoint M, sehingga hasilnya sama dengan matriks 6,428 negatif 1,714, 0,4286 negatif 1,714, 6,857 negatif 1,714, 0,4286 negatif 1,714, dan 6,428. Selanjutnya kita menghitung inverse matriks M dikali dengan K dikali dengan matriks K dikali dengan matriks U0, sehingga hasilnya sama dengan matriks 7,3465, 10,3939, dan 7,3465. Selanjutnya kita mencari nilai pendekatan U setelah satu langkah waktu dengan rumus U pangkat 1 sama dengan U pangkat 0 dikali matriks inverse matriks M dikali matriks K dikali matriks U pangkat 0 dt. Dan yang diketahui dt-nya itu sama dengan 0,01, sehingga hasilnya yaitu U pangkat 1 sama dengan matriks 0,633635, 0,8960061, dan 0,633635. Secara umum hasilnya dapat disajikan sebagai berikut. Dengan node pertama dengan X sama dengan 0,25 didapat X dengan T sama dengan 0,01 yaitu 0,633635.
UX-nya sama dengan 0,89601 dengan X sama dengan 0,75, UX-nya sama dengan 0,633635. Bentuk sketsa grafik dengan menggunakan mindmapnya itu sama sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan